وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati barakallahu fikum jami'an. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla, Rabb semesta alam yang tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali hanya Dia Azza wa Jalla. Alhamdulillah pada malam hari ini tanggal 29 Jumadal Ula atau yang bertepatan dengan tanggal 13 Januari. Alhamdulillah Allah temukan kita di majlis yang mulia ini untuk melanjutkan kajian rutin kita bersama kitab Al-Qawaidul Arba'. Dan insyaallah pada malam hari ini kita masuk pada kaidah yang ketiga. Betul enggak? Betul enggak? Ya. Tayyib, alhamdulillah. Kaidah yang ketiga ini lumayan pembahasannya agak panjang. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan pertolongannya kepada kita untuk menyelesaikan kitab Al-Qawaidul Arba'. Naam. Qala fadilatu Syekh al-Islam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, Al-Qa'idah Ats-Tsalitsah أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم منهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين ومنهم من يعبد الأحجار والأشجار ومنهم من يعبد الشمس والقمر وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. والدليل قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. Kaidah yang ketiga, kata Syekh pengarang kitab ini, Sahibul Risalah Qawaidul Arba', Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah. Kaidah yang ketiga, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah turunkan atau Allah utus beliau muncul di tengah-tengah masyarakat manusia yang beribadahnya atau cara beribadah mereka itu bermacam-macam. Ibadah mereka itu bermacam-macam. Maksudnya apa? Ibadah mereka bermacam-macam. Yang mereka sembah itu bermacam-macam. Di antara mereka ada yang menyembah malaikat. Di antara mereka, ini orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu. Di antara mereka ada yang menyembah malaikat. Di antara mereka ada yang menyembah nabi dan orang-orang saleh. Di antara mereka ada yang menyembah pepohonan dan bebatuan, atau bebatuan dan pepohonan. Dan di antara mereka ada yang menyembah matahari dan bulan. Ada yang menyembah matahari dan bulan.
Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka, dan Rasulullah SAW tidak mengecualikan, membeda-bedakan antara ini dan itu, antara kafir ini dan kafir itu, antara yang menyembah ini dan menyembah itu. Rasulullah SAW tidak membeda-bedakan di antara mereka. Dan dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ayat 39. Al-Anfal ayat 39. وَقَاتِلُهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. Dan perangilah mereka sampai tidak ada lagi kesyirikan di muka bumi, dan agama hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan agama seluruhnya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya peribadatan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ini matan dari Al-Qawaid Al-Arba atau kaidah yang ketiga. Tapi belum selesai matannya. Nanti Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab akan sebutkan dalil kalau mereka menyembah malaikat, dalilnya apa? Dalilnya kalau orang-orang kafir Quraisy ini menyembah malaikat, atau orang-orang kafir yang dihadapi oleh Rasulullah SAW pada waktu itu, di antara mereka ada yang menyembah malaikat, dalilnya dalam Al-Quran apa? Kalau mereka menyembah bebatuan dan pepohonan, dalilnya apa? Menyembah para nabi dan menyembah orang-orang saleh, dalilnya apa? Dalam Al-Quran, bukan dalam hadis, dalam Al-Quran. Subhanallah, nanti akan ada perinciannya. Tapi apa perkataan Syekh Saleh Fauzan bin Abdullah Fauzan hafizahullah taala? Beliau menjelaskan apa yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Di muka Syekh Saleh menjelaskan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bu'itha ila unasi minal musyrikin. Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus di tengah-tengah manusia yang mana mereka adalah pelaku syirik besar. Minhum man ya'budul malaikah, di antara mereka ada yang menyembah malaikat. Wa minhum man ya'budus syamsa wal qamar, di antara mereka ada yang menyembah matahari dan bulan. Wa minhum man ya'budul asnam wal ahjar wal ashjar, di antara mereka ada yang menyembah patung, bebatuan dan pepohonan-pepohonan. Wa minhum may ya'budul awliya was salihin, di antara mereka ada yang menyembah para wali, orang-orang yang saleh. Wa hadha min kubhi syirki anna ashabu la yastabi'una ala syai'in wahid. Dan di sini menunjukkan kepada kita, saudara dan saudari yang dirahmati oleh Allah, buruknya kesyirikan. Buruknya kesyirikan. Mana bentuknya buruknya kesyirikan? Mana bentuk buruknya? Iya, karena orang-orang yang melakukan kesyirikan itu tidak pernah bersatu mereka atau sepakat menyembah ini, cara ibadahnya seperti ini, tidak pernah ada kesepakatan, tidak pernah ada namanya persatuan dalam namanya beribadah. Yang ada adalah apa? Perselisihan dalam beribadah. Subhanallah. Tolong ini dipahami benar. Ini sifatnya orang-orang kafir Quraisy dan sifatnya orang-orang musyrik, orang-orang kafir sampai hari ini. Pasti mereka cara beribadahnya bermacam-macam. Betul nggak, ikhwan? Nggak pernah ada, dan tidak ada tatanannya, dan tidak ada kaidah-kaidah yang pasti, yang jelas, yang mereka bisa berjalan di atasnya. Coba lihat agama-agama yang di luar Islam, tidak ada namanya adab-adab dalam. Gak usah bicara masalah tauhid, yang ringan, yang kecil-kecil. Adab masuk kamar mandi ada nggak, ikhwan? Ada doanya ketika berhubungan dengan suami istri umpamanya. Ada, kita ada adab-adabnya. Adab-adab ketika mimpi buruk bagaimana? Ada adab-adabnya. Tidak ada seperti ini. Maka banyak mereka itu kaget. Bahkan ada yang masuk Islam hanya cuma gara-gara hal-hal yang sepele, masalah adab-adab masuk kamar mandi dan yang lainnya. Masuk Islam orang. Karena menunjukkan akan indahnya agama ini, sempurnanya agamanya Rasulullah SAW. Agama Islam, agama Tauhid, agama yang menenteramkan hati, agama yang masuk akal, agama yang logis. Kenapa ini? Kenapa begini? Ada penjelasannya.
Ada penjelasannya dari syariat. Meskipun tidak masuk akal, tapi ada nasnya, gitu loh. Meskipun ada hal-hal yang nggak masuk akal seperti tayamum atau tamayamum kan gantinya wudhu atau gantinya mandi, tapi yang diusap cuma apa? Kenapa nggak diusap semuanya, kepala juga? Nah, itu ada penjelasannya. Kenapa ketika mengusap sepatu khuf yang diusap cuman atasnya, kaki bagian atas, bukan telapak kaki yang diusap? Itu ada penjelasannya dari para ulama, sehingga tenang hati ini, sehingga tenang orang itu ketika beragama dengan agama Islam. Kenapa ini tidak boleh? Kenapa ini haram? Kenapa babi itu diharamkan? Ternyata Masya Allah, dengan berjalannya waktu ketahuan hikmah dibalik diharamnya apa? Babi. Kenapa khamr itu diharamkan? Kenapa mencuri diharamkan? Dijelaskan dalam agama kita sehingga masuk akal orang. Ya, ada tatanan yang jelas, beda dengan orang-orang di luar agama ini. Nah, ini jelas sekali. Makanya subhanallah, subhanallah, ini jadi pelajaran benar. Kita tidak usah jauh-jauh melihat orang di luar agama Islam, kelompok-kelompok ormas-ormas yang ada dalam Islam, kelompok-kelompok organisasi yang ada dalam Islam. Coba lihat kelompok-kelompok sempalan yang ada dalam tubuh Islam ini banyak sekali. Aliran ini, aliran itu, tarikat ini, tarikat itu, dan mereka mengatakan bahwasanya mereka yang paling benar. Coba dilihat cara beribadahnya, berbeda-beda antara tarikat ini dengan tarikat ini, dengan aliran ini dengan aliran ini. Benar nggak ikhwan? Beda. Antara ormas ini dengan ormas ini beda. Dan ini tanpa kita sadari, maaf ya, orang yang berpecah belah, orang yang di persimpangan, yang mana mereka mengatasnamakan sebagai seorang muslim, katanya juga mengikuti Rasulullah SAW. Dari mana Anda beribadah seperti itu? Kok berbeda-beda antara kelompok ini dan kelompok itu? Kenapa nggak kembali kepada petunjuknya Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah, tanpa kita sadari atau tanpa mereka sadari, orang yang sudah ikut kelompok-kelompok yang menyimpang, aliran-aliran yang bermacam-macam ini, tanpa mereka sadari mereka telah mengikuti gaya model beragamanya orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang bermacam-macam cara beribadahnya. La haula wala quwwata illa billah. Ada kelompok yang sesat bagian sufi yang katanya sufi Naqsabandi, tapi sebenarnya tidak sih. Sampai mereka itu kok Idul Fitri akhi. Idul Fitri itu hari yang pertama kita Idul Fitri namanya, itu mereka masih puasa. Ada kelompok yang seperti itu. Pokoknya dia hari Idul Fitrinya itu H plus 3 kita, atau H plus 2 nya kita. Pokoknya nggak pernah bareng namanya Idul Fitri itu mereka dengan kebanyakan kaum muslimin. Dan ini masih puasa, bayangin kan, benar-benar kemaksiatan, dosa besar ini, kemaksiatan itu haram. Itu baru namanya puasa dan Idul Fitri. Nah, belum yang lainnya. Belum ada orang puasa itu bukannya itu sholat isya. Ada sebagian kelompok itu bukannya itu sholat isya. Jadi kita maghrib adzan tuh tidak mau, benar-benar tidak mau. Saya belum boleh gitu. Masih haram untuk berbuka, bayangin keyakinannya sampai seperti itu. Belum benar, saya tuh bareng puasa, buka puasa sama mereka ini. Ini aliran apa lagi? Subhanallah. Ada, saya pernah kedatangan tamu, dia puasa tuh selama 1 tahun tidak berhenti akhir. Bayangin, kedatangan waktu itu yang ketiga plus 3 atau plus 4 Idul Fitri yang ke plus 4 kalau saya datang ke rumah anak.
pengen silaturahmi, pengen temu dengan ibu saya kan, masih keluarga. Nah, kita hidangi kan. Fadal, dia bilang, anak puasa Syawal. Enggak, katanya. Puasa apa? Hanya Shaumud dahar katanya. Puasa setahun lamanya katanya. Masya Allah. Baru di sini diskusi kita. Ya akhi, haram hukumnya. Ajaran mana yang antum pakai ini? Syariatnya siapa yang antum pakai ini? Ya dulu, mbah-mbah dulu juga kayak gini. Enggak, anak tanya, syariatnya siapa yang antum pakai? Diajari nggak sama Rasulullah SAW? Antum puasa, la sama man sama dahar. Tidak dianggap puasa orang yang berpuasa selama 1 tahun lamanya. Ini hadisnya Rasulullah SAW. Kalau antum melanggar, antum berdosa. Pamit akhirnya, nggak kuat dengar ceramah anak. Pamit dia, nggak diminum juga, pamit. Yang jelas kita jelasin baik-baik, nggak mau juga membatasi. Selesai urusan kita sudah. Nah, Allah musta'an. Ini aliran-aliran ini bermacam-macam dalam agama kita. Jadi tanpa kita sadari kita telah mengikuti gaya orang-orang apa? Orang musyrik. Allah musta'an. Bi khilafil muwahhidin fa inna ma'budahum wahid subhanahu wa ta'ala. Beda halnya dengan orang-orang yang bertauhid, yang berjalan di atas petunjuk Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar. Tuhan mereka satu. Yang mereka sembahnya siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mereka gunakan syariatnya siapa? Syariatnya Rasulullah SAW. Mereka beribadah sebagaimana yang dituntunkan oleh siapa? Rasulullah SAW. Tenang, kiblatnya satu, petunjuknya Al-Quran dan Sunnah. Yang jadi teladan siapa? Cuma satu orang. Enak loh sebenarnya kita ini. Jadi orang Islam itu enak sekali. Teladan kita cuma satu. Kalau kita berselisih mudah kembalinya. Mudah kembalinya. Nggak usah berselisih. Kok seandainya kita berselisih mudah kembalinya. Nah, karena yang kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengikuti hanya satu orang, yaitu Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Yusuf ayat 39. A'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar. Ma ta'buduna min dunihi illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Dalam surat apa tadi? Yusuf ayat 39. Allah Subhanahu wa taala berfirman lewat lisan Yusuf alaihissalam ketika menceramai dua orang yang menjadi temannya di mana? Di penjara. Jadi Yusuf itu di penjara kan? Sampai kurang lebih ya 9 tahunan lah. 9 tahun lah. Ya, nggak jelas ya. Yang jelas dari hitungan 5 atau 7 atau 6 tahun atau 8 tahun sekitar itu. Beda asinin. Jadi beda itu jumlah bilangan antara 3 sampai 9. Nah, Yusuf di penjara, ada dua orang yang di penjara bersama beliau alaihissalam. Akhirnya Yusuf menceramai si dua orang ini sambil bertanya, a'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar. Apakah sesembahan-sesembahan Tuhan-Tuhan yang ada ini, yang banyak sekali, yang bermacam-macam ini, yang kalian sembah, cukup insyaallah, itu lebih baik
Apakah itu lebih baik daripada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Perkasa? Memang perhatikan, ini Yusuf bertanya kepada dua orang yang di penjara, apakah Tuhan-Tuhan yang banyak yang kalian sembah, yang bermacam-macam ini, itu lebih baik daripada Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rabb yang Maha Perkasa? Ma ta'buduna min dunihi, apa yang kalian sembah selama ini tiada lain tiada bukan adalah nama-nama yang kalian ada-adakan saja. Tuhan-Tuhan yang kalian ada-adakan, yang kalian kasih nama sendiri, kemudian kalian sembah. Dan juga nenek moyang kalian. Dan Allah tidak pernah menurunkan hujjah, bukti kebenaran dari apa yang kalian sembah. Subhanallah. Qamin salbiyati syirki wa abadilihi, dan termasuk dari sisi negatif keburukannya kesyirikan dan kebatilan-kebatilannya. Apa sisi keburukannya? Anna ahla mutafarriquna fi ibadatihim la yajma'uhum dhabit. Tadi sisi negatif dan buruknya, bahwasanya orang-orang yang berbuat syirik ini tidak pernah bersatu dalam beribadah. Mesti berselisih dalam beribadah, dan tidak memiliki aturan yang pasti dalam beribadah. Li'annahum la yasiruna ala aslin, karena mereka tidak berjalan di atas petunjuk. Tidak punya pedoman. Semuanya berdasarkan hawa nafsu, dicocok-cocokin aja. Pokoknya begini, enaknya begini. Ya subhanallah. Sampai Christmas juga halal, ucapan Natal halal, semuanya halal lagi. Pokoknya dicocok-cocokin aja pokoknya. Wa inna ma yasiruna ala ahwaihim wa ayatil mudillin wa di'ayatil mudillin. Akan tapi mereka berjalan di atas hawa nafsu mereka dan dorongan-dorongan, motivasi-motivasi orang-orang yang suka menyesatkan orang lain. Fataktsuru tafarruqatuhum, sehingga banyak sekali perpecahan mereka. Daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka mutasyakisuna wa rajulan salaman lirajul hal yastawiyani mathala alhamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun. Dalam surat Az-Zumar ayat 29. Az-Zumar, seingat ana surat Az-Zumar ayat 29, Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan. Nah, Allah memberikan permisalan. Allah berfirman, Allah memberikan permisalan. Cek. Cek 1 2 3. 1 2 3. Enggak jelas suaranya. 1 2 3. 1 2 3. Terlalu ngebas. Cek. Dibesarin volumenya. Cek 1 2 3. 1 1 2 3. Cukuplah. Cukup insyaallah. Nah, Allah memberikan permisalan seorang budak yang mana tuannya itu lebih dari satu. Ada seorang budak dimiliki oleh tuan-tuan yang banyak. Tuannya itu lebih dari satu. Tadi ada 2 atau 3 atau 4. Tapi budaknya cuma berapa? 1. Nah, mutasyakisun, dan bingung dia, dan selalu berselisih. Tuannya itu selalu berselisih. Ini nyuruh ke sana, ini nyuruh ke sini, ini nyuruh jalan, ini nyuruh duduk gitu. Jadi yang bingung siapa, ikhwan? Budaknya. Nah, wa rajulan salaman lirajul hal yastawiyani masalan. Itu perumpamaannya orang yang kafir, orang musyrik, itu orang bingung. Dia mau gak jelas, Tuhannya gak jelas, gak punya patokan dalam beribadah. Gak ada patokan dalam beribadah. Bingung dia. Nah, inilah orang-orang yang berbuat syirik, seperti budak yang dimiliki oleh banyak
banyak tuan. Beda dengan orang yang bertauhid, Tuhannya hanya satu. Petunjuknya jelas. Salaman lirajul. Itu seperti satu budak yang dimiliki oleh satu orang. Satu budak dimiliki oleh satu orang. Tuannya jelas. Tuannya jelas. Perintah-perintah tuannya juga jelas. Ke sana, ke sini, kamu istirahat, nanti jam 2 kerja lagi. Peraturannya jelas. Karena tuannya berapa? Satu. Inilah orang yang bertauhid. Yang disembah juga orang yang bertauhid itu hanya cuma satu. Aturannya juga jelas. Tidak seperti orang-orang yang musyrik tadi, yang tidak jelas cara beribadahnya. Dan mereka bingung sendiri. Maka Allah Subhanahu wa taala, hal yastawiyani mathalan, apakah sama permisalan ini? Jelas beda. Ini pertanyaan yang tujuannya untuk mengingkari apakah sama permisalan ini. Alhamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun. Segala puji bagi Allah dan kebanyakan mereka tidak mengetahui. Falladhi ya'budullaha wahdah. Falladhi ya'budullaha wahdahu mathalul mamluk alladhi ya'buduhu shakhsan wahid yartahu ma'ah. Nah, orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala perumpamaannya seperti budak yang dimiliki oleh satu orang dan dia nyaman, tenang bersamanya. Ya'rifu maqasidahu wa ya'rifu matalibahu wa yartah ma'ah. Dia tahu apa yang dimaksud oleh tuannya, apa yang disuruh oleh tuannya, sehingga dia tenang. Walakinal musyrik mathalul ladzi lahu 'iddatu malikin. Adapun orang-orang yang berbuat syirik, dia seperti orang yang berbuat syirik, ia seperti seorang budak yang dimiliki oleh banyak tuan, dan budak tersebut tidak tahu apa yang bisa membuat tuannya ridha. Nah, karena setiap orang dari tuannya tersebut memiliki kehendak dan keinginan, memiliki perintah dan larangan, dan seringkali bentrokan dan berselisih sehingga dia bingung. Nah, sehingga dia bingung. ولهذا قال سبحانه وتعالى ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون نعم لا يدري منه رجلا سلاما لرجل. Taib, sudah kita jelaskan tadi. Makanya Allah Subhanahu wa taala membuat permisalan di sini. Fal musyrikuna mutafarriquna fi ibadatihim wan nabiyyu qatalahum wa lam yufarriqu bainahum. Orang musyrik seluruhnya, orang-orang musyrik itu berselisih dalam beribadah mereka. Nabi SAW memerangi mereka dan tidak pernah membeda-bedakan antara mereka. Qatalul wathaniyin. Rasulullah SAW memerangi orang-orang yang menyembah berhala, yang mengagungkan arca dan berhala. Wa qatal yahuda wa nasara. Beliau juga memerangi orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Wa qatal majus. Dan juga Rasulullah SAW memerangi orang-orang majusi. Majusi apa ikhwan? Penyembah api. Di mana ini sekarang majusi sekarang? Iran. Masya Allah. Hayakumullah. Barakallahu fiik. Betul sekali. Di Iran. Nah, di Iran itu orang majusi itu. Sampai sekarang aja orang-orang Syiah Rafidhah itu mereka ada ritual-ritual ibadah mereka tuh masih menggunakan api sampai sekarang ini. Orang Rafidhah, Syiah itu yang ngaku Islam itu. Nah, bisa dikerasin dikit nah. Tambahin lagi ya. Cek wahid seneni thalatha. Wahid. Cek wahid. Cukuplah insyaallah. Nah. Rasulullah SAW memerangi orang-orang Majusi. Wa qala jami'al musyrikin, dan Rasulullah SAW memerangi seluruh orang-orang musyrik. Qala alladziina ya'buduna al-malaa'ika wal ladziina ya'buduna al-awliya was-salihin lam yufarriqu bainahum. Beliau juga memerangi orang-orang yang menyembah malaikat, yang menyembah para wali, yang menyembah orang-orang saleh. Dan Rasulullah SAW tidak pernah membeda-bedakan antara mereka. Taib, akhi, barakallahu fikum. Jangan keliru loh. Dikiranya mungkin antum kurang begitu perhatian tentang nama-nama berhala yang disembah oleh orang kafir Quraisy. Nama-nama berhalanya namanya Lata, Uzza, wa Manat, ya kan? Lata itu
Nama adalah nama seorang, Lat. Itu nama seorang yang dulunya itu seorang laki-laki yang tinggal di Taif, dekat Taif. Kerjaannya si laki-laki ini setiap, Masya Allah, kapan saja dia senantiasa bersedekah dan membuat adonan roti, membuat roti untuk para orang-orang yang haji dan umrah ke Mekah. Itu sebelum Islam datang, pada zaman jahiliyah. Jadi zaman sebelum Islam itu sudah ada haji, cuman caranya aja yang nggak benar. Caranya nggak benar. Jadi orang yang haji dari luar Mekah atau orang-orang yang safar dari luar Mekah untuk beribadah haji atau umrah itu sering singgah dan dijamu oleh si Lat ini. Lat itu orang pembuat adonan roti, karena saking seringnya membuat adonan roti sampai digelari Lat. Lat. Dia orang soleh, orang baik. Setelah dia mati, dibangunlah patungnya, dibuatlah patungnya untuk mengenang dia. Ini zaman jahiliyah, pada zamannya Rasulullah SAW. Dikenang, akhirnya singkat kata disembah. Karena semakin bodoh, seperti pada zamannya Nabi Nuh alaihissalam juga. Nah, ada nama patung-patung itu ada 5 pada zamannya Nabi Nuh. Itu namanya orang-orang soleh. Ini juga pada zaman Rasulullah SAW ada Lat, itu nama orang juga. Seperti itu ceritanya. Jadi mereka juga menyembah orang soleh. Nah, dan wali-wali anggapan mereka. Taib. Ya akhi, barakallahu fikum. Kaidah yang ketiga ini yang kita bahas tadi, yang kita baca dari perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, memberikan penjelasan kepada kita, ini menjadi bantahan. Kaidah ini menjadi bantahan. Fahadha fi raddun 'ala alladziina yaqulun, bantahan bagi orang-orang yang mengatakan alladzi ya'budu shalat laisa mithlladzi ya'budu rajulan salihan wa malakan minal malaikah. Ada orang mengatakan, ikhwan, membeda-bedakan antara, mereka mengatakan orang yang menyembah orang saleh, yang tabaruk kepada kuburannya para wali itu beda dengan orang yang menyembah berhala. Wali ya ikhwan, mereka berusaha untuk mencari apa? Berusaha untuk membenarkan sikap dan perilaku mereka, kesyirikan mereka. Tabrir, untuk ya mencari-cari alasan agar supaya kesyirikannya itu jadi legal gitu, boleh-boleh aja. Kan saya nggak menyembah berhala. Yang diperangi oleh Rasulullah SAW kan orang yang menyembah berhala. Siapa bilang? Cuman penyembah berhala saja. Di zamannya Rasulullah SAW yang beliau hadapi, orang juga menyembah matahari dan bulan, menyembah malaikat, menyembah orang-orang yang saleh. Wallah ya ikhwan, disebutkan dalam surat Az-Zumar. Disebutkan dalam surat Az-Zumar ayat 3. Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna min dunihi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Sudah kita jelaskan di kaidah yang kedua kalau tidak salah. Kaidah yang kedua. Biasanya mereka itu pengen mendapatkan syafaat, ya kan? Menyembah orang-orang soleh itu tujuannya untuk mendapatkan syafaat nanti di sisi Allah. Sudah Anda jelaskan ini kaidah yang kedua. Mereka juga pengennya bisa beribadah dengan sedekat-dekatnya kepada Allah dengan perantaraan orang siapa? Orang soleh. Kok kelihatannya pelongo-pelongo gitu ya? Tahu pelongo-pelongo? Ngeblank gitu kelihatannya, kayak belum pernah belajar. Kaidah 2 sudah kita pelajari loh. Tahu pelongo-pelongo? Pelongo-pelongo ya gini. Ngefly gitu, fly. Tahu ngefly? Yang ngerokok paham ini. Astagfirullahaladzim. Semoga yang ngerokok cepat apa? Tobat dan meninggalkan rokoknya. Ana membuat survei kecil-kecilan ini yang mungkin ikhwah masih belum bisa melepaskan tembakonya, ya kan? Saya itu ngadain survei kecil-kecilan di penjara. Waktu itu isi penjara itu hampir 100 orang. Dan kasus narkoba itu ada 60 orang. Dari 100 itu 60 orang. Berarti berapa persennya? 60%. Nah, gampang kan? Masya Allah, pinter antum ini. Jadi 60%. Tadi kok ditanya masalah syafaat dan tadi kok kelihatannya ngeblank gitu loh. Nah, ketika anak tanya 60 orang ini,
Kasus narkoba, angkat tangan. Angkat tangan semua ya kan. Sini. Narkoba, yes. Kamu narkoba, ya. Siapa orang yang di antara kalian yang sudah jadi bos narkoba ini, pemakai narkoba kelas tinggi ini, yang dulunya gak ngerokok? Tak ada yang angkat tangan. Jadi tahapan kenal narkoba lewat apa? Kok nggak mau nyebut rokok gitu? Kenapa antum ini? Jangan-jangan tadi perokok berat ya. Jadi lewat apa ya kawan? Rokok. Jadi sampai semuanya itu tidak ada yang saya langsung kenalnya ganja, tidak ada. Nggak ada langsung main sabu-sabu, tidak ada yang jawab kayak gitu. Semuanya lewatnya apa? Rokok. Nah ini makanya hati-hati. Dan juga ada wali di Indonesia ini kerjaannya ngerokok tapi disembah-sembah sama orang-orang bodoh ya. Telanjang bulat, oleh-oleh pakai celana dalam aja. Terus dikatakan wali ini, yang ngatakan enggak orang sinting enggak ada. Orang gila gitu. Kerjaannya itu enggak berhenti dari apa? Masya Allah ya. Ini berkah nih, asapnya itu berkah katanya. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billah. Ini kesyirikan memang luar biasa. Baik. Ini tidak ada dibeda-bedakan sama mereka. Ini bantahan kepada mereka yang beda-bedakan. Kenapa mereka membeda-bedakan antara orang-orang soleh dengan patung? Alasannya karena yang kami sembah ini orang soleh. Mereka memiliki posisi di sisi Allah seperti kaidah yang kedua. Mereka memiliki posisi yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun berhala patung-patung ini ada benda mati yang mereka sembah. Ini tidak bisa mendatangkan manfaat dan mudarat dan ini tidak memiliki posisi di sisi Allah. Karena dia benda mati, gitu loh. Mengingkari syirikan itu ya, kesyirikan yang paling buruk itu ya, kesyirikan menyembah berhala itulah yang dimaksud kesyirikan, ya itulah kata mereka. Adapun menyembah orang saleh, para wali, bukan kesyirikan. Karena ini dulunya orang saleh, dulunya dia hidup, dulunya dia dekat dengan Allah. Begitu. Sehingga tidak mau ikhwan kok dikatakan orang musyrik dia. Nyembah para wali dan orang-orang saleh ini tidak mau dikatakan orang musyrik. Ya inilah bantahannya di sini. Karena Rasulullah SAW juga memerangi orang-orang yang apa? Menyembah apa? Menyembah orang soleh dan juga menyembah para berhala. Dia dibedakan oleh Rasulullah SAW. Wa yuriduna bidzalika alladhi ya'budul qubur al-an yakhtalifu hukmuhu 'anil ladzi ya'budul asnam. Pengen mereka, ini kita sampai titik dulu. Kita selesaikan pembahasan ini. Pengennya mereka orang-orang musyrik ini, penyembah orang-orang soleh dan para wali ini, pengennya bahasanya menyembah kuburannya orang-orang soleh, para wali ini beda hukumnya. Pengen mereka itu kayak gitu. Pengennya mereka itu mengatakan menyembah kuburannya orang soleh ini hukumnya beda dengan orang-orang yang menyembah berhala. Fala yakfur, ndak kufur. Gitu loh. Pengennya di sini bukan termasuk kesyirikan. Fala ya'tabiru 'amalu hadha syirkan wa yajuzu qitaluhu wa la yajuzu qitaluhu. Enggak boleh diperangi. Sampai sekarang saya dengar kata-kata seperti ini. Sampai sekarang, sampai hari ini saya mendengar ucapan-ucapan para motivator yang ngajak orang, motivasi orang untuk berbuat apa? Kesyirikan dengan atas nama wisata religi. Beda ini. Ini bukan kekufuran, ini bukan syirik, ini orang soleh. Kita ini orang kotor. Saya ini banyak dosa. Saya tuh pengennya deket sama Allah. Saya tuh pengennya kalau berdoa itu diterima di sisi Allah. Makanya saya doanya di sini. Beliau ini, Sunan Ampel ini, Sunan Gunung Jati yang dikubur di sini. Aku jadikan dia perantara antara aku dengan Allah. Karena dia orang soleh. Harapan saya, doa saya diterima di sisi Allah lewat dia. Wasilah.
sebagai syafi', perantara, penolong. Na'udzubillahi min dzalik. Dan tidak boleh diperangi orang-orang seperti ini, katanya. Dan itu sampai hari ini saya mendengarkan ucapan itu. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah kita lanjutkan habis sholat isya, azan. Nah, mau sholat sunat dulu, fadhal. Kalau enggak kita qomat aja. Nah, azan, fadhal ya akhi. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala wa ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa hudan wa taqam salahan ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati, barakallahu fikum jami'an. Kita lanjutkan kajian kita dan kita lanjutkan dari penjelasan Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala. Sekarang bantahan dari Syekh Shalih Fauzan terhadap apa yang dinilai oleh orang-orang yang tertipu oleh syaitan, na'udzubillahi min dzalik, yang terjerumus pada perbuatan syirik, dan mereka mencari alasan, mencari sejuta alasan yang gimana caranya apa yang mereka lakukan itu benar. Fanaqul ar-rasul lam yufarriq bainahum. Kami ucapkan, kami katakan, kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, kami katakan kepada mereka bahwasanya Rasulullah SAW tidak pernah membeda-bedakan antara orang kafir ini atau musyrik ini, musyrik yang menyembah ini atau musyrik menyembah yang lainnya. Wali'tabaruhum musyrikina kullahum. Bahkan Rasulullah SAW menganggap mereka adalah orang-orang yang musyrik semuanya. Fastahalla dima'ahum wa amwalahum. Dan Rasulullah SAW menghalalkan darah dan harta mereka. Walam yufarriq bainahum, dan tidak pernah membeda-bedakan mereka. Walladzi ya'buduna al-masih wal masih Rasulullah wa ma hada qatalahum. Dan yang menyembah Masih, siapa Masih? Isa al-Masih. Kenapa dinamakan Masih ya kaum? Masih itu yang banyak apa? Ini Masih. Masaha itu mengusap gini. Masih berarti sering mengusap. Kenapa dinamakan Masih? Karena termasuk dari mukjizatnya Nabi Isa alaihissalam adalah ilmu tabib, pengobatan. Jadi orang sakit didoain oleh Nabi Isa sembuh sambil diusap yang sakit. Karena saking banyaknya beliau, seringnya beliau mengusap orang sakit untuk diobati, makanya dinamakan apa? Al-Masih. Dajjal juga masih, Ustaz. Masih Dajjal. Apa bedanya Masih ini dengan Masih ini? Dajjal masih karena masaha dihapus salah satu dari matanya. Itu masih beda artinya di sini dengan di sini. Karena matanya Dajjal di apa? Dihapus oleh Allah, maksudnya dibutakan oleh Allah salah satu dari matanya Dajjal. Nah, jadi gampang untuk nanti di akhir zaman untuk mengetahui ini Dajjal atau bukan, apa? Matanya aja sudah juling sebelah. Matanya itu PC, maksudnya awar sebelah, buta sebelah, nah, rusak sebelah matanya. Matanya dua, tapi yang satu rusak. Itu namanya awar. Wallahu laisa bi'awar, dan Allah tidak apa? Tidak awar, tidak buta sebelah. Ini hadis. Karena Dajjal kan mengaku apa? Allah, Tuhan. Dan Tuhan itu matanya sempurna, Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Masih yang menyembah Masih Isa Masih wal Masih Rasulullah, dan Masih adalah utusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah SAW memerangi mereka. Yang menyembah Masih Allah perangi. Wal Yahud ya'buduna Uzairan. Yahud, orang-orang Yahudi menyembah Uzair. Uzair ini adalah dia salah satu dari nabi yang ada di tengah-tengah Bani Israel. Uzair ini termasuk dari nabi Bani Israel. Nabinya Allah yang Allah utus untuk Bani Israel. Orang yang saleh,
Seorang nabi jelas terpercaya kan keimanan dan kesalehannya. Tapi ternyata dia disembah oleh orang Bani Israel, orang-orang Yahudi. Uzair wa min anbiya'i. Dan Uzair termasuk dari nabi Allah. Au min salihihim, atau termasuk orang-orang yang saleh di kalangan Bani Israel. Dan Rasulullah SAW memerangi orang-orang Yahudi. Dan Rasulullah SAW memerangi orang-orang Yahudi di peperangan Bani Nadir, Bani Qainuqa, terus Yahud, Bani Quraidah yang ada di Madinah. Diperangi semuanya Rasulullah SAW. Diperangi oleh Rasulullah SAW sampai dihabisin benar, diusir dari kota Madinah. Nah, dan sekali lagi Rasulullah SAW tidak beda-bedakan. Fasyirku la tafriqa fihi baina man ya'budu rajulan sahihan ya'budu as-sanama wa hajaran syajaran. Kesyirikan tidak ada bedanya, baik itu yang disembah orang saleh ataupun benda mati, pohon atau bebohong atau bebatuan. Di anna syirka huwa ibadatu ghairillahi kainan man kan. Namanya kesyirikan itu menyembah selain Allah, menyerahkan peribadatan kepada selain Allah, siapapun yang disembah, apapun yang disembah, selama itu selain Allah, syirik. Walihada yaqul wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran, kalau enggak salah ini ya, surat Ali Imran seingat ana, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan sembahlah Allah dan janganlah kalian mensekutukan Allah dengan suatu apapun. Apapun di sini umum, apa saja. Nah, syai'an fi siyaqin nahyi ta'ummu kull syai'. Syai'an di sini dalam redaksinya ada larangannya. Syai'an itu datang setelah ada larangan. Maksudnya apa? Menunjukkan akan keumuman segala sesuatu. Jangan kau sekutukan Allah dengan suatu apapun. Segala sesuatu yang selain Allah jangan kau sembah. Jangan kau jadikan tandingan dan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ta'ammu kullu man asyraka ma'allah azza wa jalla minal malaikati wa rasulullah salihin wal awliya wal ahjar wal asyjar. Ini mencakup seluruh segala bentuk kesyirikan atau sekutu-sekutu bagi Allah, baik itu dari malaikat atau rasul atau orang soleh atau para wali atau dari bebatuan atau pepohonan. Nah, dalilnya apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waqatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah." Dari surat apa tadi? Yang pernah Anda sebutkan di matannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Surat Al-Anfal ayat 39. Itu dalilnya. Jadi seluruh kesyirikan harus ditumpas. Nah, harus dihilangkan dari muka bumi. Perangilah mereka wahai Muhammad. Perangilah mereka sampai benar-benar tidak ada lagi fitnah dan kesyirikan di muka bumi. Dan agama hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan segala peribadatan hanya mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Ayat dalil ala qital musyrikin min ghairi tafriqi bainahum hasba ma'budatihim. Di sini surat Al-Anfal 39 menjadi dalil akan diperanginya orang-orang musyrik atau disyariatkannya untuk memerangi orang-orang musyrik tanpa membeda-bedakan agamanya, tanpa membeda-bedakan apa yang disembah. Selama itu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, maka wajib diperangi. Tentunya yang merangi ini enggak sembarangan, ya, itu jelas waliul amr nanti. Waliul amr kaum muslimin. Ini kalau kita sekarang ya belum bisa melakukan seperti ini. Ya, itu waliul amr yang berwajib, yang berwenang melakukan seperti ini adalah waliul amr, tidak individu-individu. Ini harus dipahami masalah seperti ini, ayat-ayat seperti ini. Wa qaulu ta'ala qatiluhum, ada amal kullu musyrikin wa qatiluhum, perangilah mereka. Ini umum, mencakup seluruh orang-orang musyrik. Wala yastathni ahadan, lam yastathni ahadan.
lam yastathni ahadan. Allah Subhanahu wa taala tidak mengecualikan seorang pun, tidak mengecualikan dari orang-orang musyrik ini. Semuanya harus perangi tanpa terkecuali. Tsumma qala hatta la takuna fitnah. Kemudian Allah berfirman sampai benar-benar tidak ada lagi fitnah. Fitnah di sini artinya apa? Kesyirikan dan kekufuran. Fitnah artinya apa? Antum pernah mendengar wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada. Ini banyak orang yang berdalil sembarangan ini. Antum nuduh saya sembarangan, antum fitnah saya. Fitnah itu lebih kejam daripada. Antum salah dalam berdalil ini. Salah dalam apa, ikhwan? Dalam berdalil. Apa maksudnya fitnah ini lebih kejam daripada pembunuhan? Fitnah di sini maksudnya apa? Fitnah kekufuran, kesyirikan. Jadi bukan nuduh, antum dituduh apa? Tapacur dengan akhwat, itu tahu tapacur? Pacaran. Tapacur itu bahasa saya. Bahasa Arab tapi bahasa Indonesia se-Arab, tak Arab nih gitu loh pokoknya. Tapacur, pacaran. Antum nuduh saya goncengin akhwat namanya gitu. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Ini keliru dalil yang antum pakai. Keliru berdalil seperti ini. Dan ini banyak yang salah paham dalam masalah ayat kayak gini nih. Wal fitnah asyaddu minal qatl. Wallahu musta'an. Fitnah di sini maksudnya apa? Kekufuran dan kesyirikan. Kekufuran dan kesyirikan itu lebih berat, lebih kejam gitu loh daripada apa? Pembunuhan. Bukan fitnah asal nuduh tadi fitnah. Enggak. Nah inilah. Oh kita ini cuma ngandalin pemahaman kita dari apa yang kita ketahui dari bahasa kita. Fitnah sudah menjadi bahasa Indonesia, ya kan? Tapi fitnah dalam bahasa Arab dengan fitnah yang antum maksud atau maksud dari bahasa kita udah beda. Nah, kayaknya harus dilihat, harus lihat terjemahnya. Kok nggak dilihat tafsirnya begitu? Masa ini Al-Quran dan banyak. Saya dengar kayak gini nih, hampir rata seluruh kaum muslimin pemahamannya seperti ini. Dikit-dikit fitnah lebih kejam daripada la yujad syirk, sampai benar-benar tidak ada lagi kesyirikan di muka bumi. Dan ini umum. Kesyirikan apa saja, baik itu kesyirikan kepada wali dan orang-orang saleh, kepada batu, pepohonan, matahari, bulan, bintang, semuanya. Kalau itu disembah selain Allah adalah syirik. Wa yakunu ad-dinu kulluhu lillah, dan seluruh peribadatan hanya milik Allah. Takunul ibadah kulluha lillah, laisa fiha syarikatun li ahadin kainan man kan. Sampai benar-benar seluruh peribadatan hanya diserahkan kepada Allah, tidak ada lagi sekutu di dalamnya. Fala farqa baina syirki bil awliya was salihin. Tidak ada lagi perbedaan antara kesyirikan terhadap wali atau bintang atau bulan atau tumbuh-tumbuhan atau bebatuan atau kepada syaitan atau kepada malaikat. Selama itu dijadikan sembahan selain Allah, sekutu bagi Allah, maka itu hukumnya syirik, kufur dan haram. Wa qala ta'ala wa dalilu syamsi wal qamari qaulu ta'ala. Dalil, kok menunjukkan dalil ada sebagian orang-orang di zaman Rasulullah SAW menyembah matahari dan bulan. Dalilnya apa? Disebutkan dalam surat Fussilat ayat 37.